Pernahkah kamu berbaring di kasur, menatap langit-langit, dan merasa tidak ada yang ingin kamu lakukan? Bukan lelah, bukan sedih, hanya bosan. Kamu tidak sendirian, dan ternyata kamu tidak akan pernah sendirian dalam hal ini. Karena manusia purba juga bosan, dan cara mereka menghadapi kebosanan itu mungkin adalah alasan kenapa kamu bisa membaca kalimat ini sekarang. Kebanyakan orang mengira manusia purba tidak punya waktu untuk bosan. Mereka membayangkan setiap detik diisi dengan perjuangan bertahan hidup, berburu, melarikan diri dari predator, mencari air. Tapi kita sudah tahu dari penelitian tentang suku pemburu pengumpul modern bahwa itu tidak benar. Manusia purba punya waktu luang, lebih banyak dari yang kita kira. 2-3 jam kerja berat per hari, sisanya bebas. Dan dalam waktu bebas itu, ada satu emosi yang hampir pasti muncul. Kebosanan. Tapi kebosanan manusia purba bukan seperti kebosananmu yang bisa diselesaikan dengan membuka Instagram atau Netflix. Kebosanan mereka lebih tua, lebih dalam, dan jauh lebih kreatif dalam cara yang tidak terduga. Mari mulai dari apa yang sebenarnya terjadi di otak saat kamu bosan. Psikolog Sandi Mann dari Universitas Central Lancashire di Inggris menghabiskan bertahun-tahun mempelajari kebosanan dan menemukan sesuatu yang mengubah cara ilmuwan memandang emosi ini. Kebosanan bukan ketiadaan emosi. Kebosanan adalah keadaan di mana otakmu secara aktif mencari stimulasi yang lebih bermakna. Ketika kamu bosan, otakmu tidak mati. Otakmu justru menjadi sangat aktif di area tertentu, khususnya yang disebut default mode network, jaringan saraf yang aktif ketika kamu melamun, berimajinasi, dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum ada. Ini adalah kondisi di mana kreativitas paling sering muncul. Dan disinilah cerita manusia purba menjadi sangat menarik. Karena mereka tidak punya Instagram untuk membunuh kebosanan. Tidak ada serial TV, tidak ada buku, tidak ada game, tidak ada podcast. Satu-satunya cara mereka keluar dari kebosanan adalah dengan menciptakan sesuatu. Dan apa yang mereka ciptakan mengubah jalannya sejarah manusia. Bukti pertama datang dari seni. Gambar gua tertua yang diketahui saat ini ditemukan di Sulawesi, Indonesia, di Gua Leang Tedonge. Usianya sekitar 45.000 tahun. Ini bukan coretan tidak sengaja. Ini adalah gambar babi hutan yang mendetail, digambar dengan pemahaman tentang proporsi dan perspektif yang mengejutkan. Seseorang, 45.000 tahun yang lalu, berdiri di dalam gua yang gelap dengan lampu lemak hewan yang kecil dan memutuskan untuk menggambar seekor babi hutan di dinding batu. Kenapa? Bukan untuk bertahan hidup, bukan karena ada yang menyuruh. Kemungkinan besar karena mereka bosan dan menggambar adalah cara paling masuk akal untuk mengisi waktu yang terasa kosong. Di seluruh dunia, dari Spanyol sampai Kalimantan, dari Afrika Selatan sampai Australia, seni gua ditemukan di lokasi-lokasi yang menunjukkan penggunaan berulang. Bukan satu orang yang menggambar satu kali, tapi kelompok yang kembali ke tempat yang sama berulang kali selama ribuan tahun. Ini adalah studio seni purba. Tempat di mana kebosanan bertemu ekspresi dan ekspresi bertemu tradisi. Tapi seni bukan satu-satunya cara mereka mengisi waktu. Ada musik. Seruling tulang tertua yang ditemukan berusia sekitar 60.000 tahun ditemukan di sebuah gua di Slovenia. Terbuat dari tulang paha beruang dengan lubang-lubang yang sengaja dibor untuk menghasilkan nada yang berbeda. Seseorang 60.000 tahun yang lalu duduk di luar gua di bawah langit malam dan meniup seruling tulang beruang karena mereka ingin mendengar musik. Itu adalah kebosanan yang melahirkan seni. Tapi ada satu aktivitas yang mungkin paling mengejutkan. Mereka bermain. Ini bukan hanya untuk anak-anak. Bukti dari berbagai kelompok pemburu pengumpul yang masih hidup menunjukkan bahwa orang dewasa purba bermain secara teratur. Permainan lempar batu ke target, permainan berlari dan kejar-kejaran, kompetisi memanjat pohon dengan aturan yang disepakati bersama. Antropolog Stuart Brown, yang mendirikan National Institute for Play di Amerika, menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan bukti tentang peran bermain dalam evolusi manusia. Kesimpulannya sederhana tapi mengejutkan. Bermain bukan sesuatu yang kita lakukan saat tidak ada yang lebih penting. Bermain adalah cara otak mempersiapkan diri untuk hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Setiap kali manusia purba bermain permainan kejar-kejaran, mereka melatih kemampuan berlari cepat, membaca gerakan lawan, membuat keputusan dalam sepersekian detik. Setiap kali mereka bermain permainan melempar batu ke target, mereka meningkatkan akurasi tangan dan mata. Bermain adalah latihan tersembunyi yang menyamar sebagai kesenangan. Dan ada satu lagi aktivitas yang hampir tidak pernah masuk dalam bayangan kita tentang manusia purba. Mereka berdandan. Di situs arkeologi Blombos Cave di Afrika Selatan yang berusia sekitar 100.000 tahun, peneliti menemukan cangkang kerang yang dilubangi secara sengaja dan diberi pigmen oker merah oranye. Ini adalah manik-manik, perhiasan. Seseorang 100.000 tahun yang lalu duduk dengan sebuah alat batu kecil dan melubangi cangkang kerang satu persatu, mengecat masing-masing dengan pigmen merah dan merangkainya menjadi kalung atau gelang. Ini bukan alat survival, ini bukan makanan, ini bukan senjata. Ini adalah seseorang yang bosan dan ingin terlihat cantik. Dan perhiasan tidak hanya tentang penampilan. Dalam konteks sosial kelompok kecil, perhiasan adalah sinyal tentang identitas, status, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu. Manik-manik dari Blombos Cave adalah bukti bahwa 100.000 tahun yang lalu, manusia sudah memikirkan tentang bagaimana mereka terlihat di mata orang lain. Tapi mungkin yang paling mengejutkan dari semua cara manusia purba mengisi kebosanan adalah yang paling sederhana. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak nyata, bukan hanya gosip, tapi percakapan tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dimakan. Mimpi yang tadi malam sangat nyata, tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi entah kenapa terasa familiar. Pertanyaan tentang kenapa matahari terbit dari satu arah dan terbenam dari arah lain. Psikolog evolusioner Robin Dunbar berpendapat bahwa kemampuan manusia untuk berpikir dan berbicara tentang hal-hal yang tidak nyata adalah lompatan kognitif yang memisahkan kita dari semua spesies lain di planet ini. Dan lompatan itu kemungkinan besar pertama kali muncul bukan dalam situasi darurat, tapi dalam kebosanan. Dalam momen ketika seorang manusia purba duduk di bawah pohon, tidak ada yang perlu dilakukan, dan mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku di sini?" Pertanyaan yang sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab dengan pasti. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi. Kebosanan bukan musuh produktivitas. Kebosanan adalah kondisi di mana otak manusia yang sudah terlalu pintar untuk sekedar duduk diam, mulai menciptakan seni pertama, musik pertama, permainan pertama, perhiasan pertama, pertanyaan filosofis pertama. Semua lahir dari kebosanan manusia purba yang duduk di luar gua mereka, tidak punya Netflix, tidak punya Instagram, dan memutuskan bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi kreatif. Dan kreativitas itu, yang lahir dari kebosanan yang tidak bisa ditunda, adalah alasan kenapa peradaban manusia ada. Jadi lain kali kamu merasa bosan dan ingin membuka handphone, ingat ini. Otakmu sedang dalam kondisi yang sama dengan otak nenek moyangmu 45.000 tahun lalu. Kondisi yang pernah melahirkan seni paling indah yang pernah ada di dunia. Pertanyaannya bukan bagaimana cara membunuh kebosanan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu ciptakan?